Vibrasinya, saya si baca Kristen, Bang. vibrasinya ini Bapak Kristen ini, betul ya? Ya, ya, nggak apa-apa. Iya. Silakan. Iya. Saya mau cari yang Muslim nih. Silakan, silakan. Gini Bang, Ya, iya gini Bang, saya minta maaf juga ya, nih Bang, karena kan saya kan mulai Abang masuk di TikTok kan saya perhatikan dari mulai Abang pakai baju koko kemarin pakai peci, saya kira Abang Muslim seperti biasa, Muslim yang apalah, yang seperti di Indonesia yang umum lah. Ternyata saya dengar lagi, saya ikuti lagi, ternyata Abang menyembah Yesus ya Bang ya, menyembah Yesus Kristus ya Bang ya. baru aja Bang, baru aja. Kalau sebelumnya saya nggak pernah menyembah Yesus Bang. Kalau sebelumnya Bang, hanya dua yang saya sembah, yang manusia ya. Oh, Kalau nggak nyembah Muhammad, nyembah Ibrahim, itu aja. Gini cara nyembahnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ternyata dalam Al-Quran Bang, dalam Al-Quran saya, kami ini tidak boleh Bang membeda-bedakan Nabi dan Rasul. Nah kalau nyembah Muhammad dan Ibrahim, kenapa Yesus nggak disembah? Makanya sekarang baru-baru ini saya sudah mulai menyembah Yesus. Jadi Abang apakah memang murtadin atau gimana Bang? Saya mau pengen tanya karena saya baru ini saya ikut Komal Abang, cuman saya udah perhatikan sebelumnya gitu Bang. Ya, sebenarnya Bang, gini ya, kadang orang salah persepsi nih Bang, orang awam. Yang dikatakan murtadin itu sebenarnya dia keluar dari dinnya. Allah membedakan secara syariat di bawah Bang, orang awam. Kebanyakan murtadin itu menurut definisi Abang apa? Misalnya dari pengikut Muhammad menjadi pengikut Yesus kan? Betul? Iya kan, iya betul. Itu kan definisi awam. Dan mu'alaf itu misalnya dari pengikut Al-Masih menjadi pengikut Muhammad kan? Mu'alaf. Iya betul Bang. Jadi saya terangkan Bang, saya ini masih dari dulu sampai detik ini tetap menjadi pengikut Muhammad. Saya Muslim pengikut Muhammad, pengikut Nabi Muhammad. Tetap, ya. Maksud murtadin itu gini Bang, dalam Qur'annya. Murtad keluar, din keluar dari din, ya. Betul. Agama. Din itu Bang, Allah bedakan secara syariat di bawah. Tapi din itu ke atas itu satu, kepada sang sumber. Ya, din orang awam, din Abang orang awam ini Injil Abang. Kalau Abang yang sudah menjadi pengikut Yesus, kitabnya Injil, jika Abang melakukan hal-hal yang di luar apa yang dikatakan Injil, Abang sudah otomatis murtadin dari pengikut Yesus. Seperti itu Bang. Justru yang saya lihat yang udah murtadin siapa? Juma dan API sendiri Bang. Jadi kan ini Bang, termasuk ulama-ulama itu murtadin semua Bang, bagi saya. Ulama, Juma, mereka murtadin. Artinya apa Bang? Sama definisinya kayak Abang. Mereka itu sudah keluar dari apa yang diajarkan Al-Quran, apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Allah mengatakan A, mereka mengatakan B. Jadi yang murtadin itu sesungguhnya adalah Juma dan ulama-ulama itu Bang, ustadz-ustadz itu. Jadi bukan dari pengikut Muhammad menjadi pengikut Yesus, bukan. Itu bukan murtadin, itu cuma pindah syariat Bang, kayak Bang Pendi. Adi Pendi sama Bang Pendi orang Aceh ya. Orang Aceh sama Pak Saifuddin Ibrahim. Itu cuma orang pindah syariat, awalnya pengikut Muhammad menjadi pengikut Yesus. Cuma pindah syariat aja Bang, bukan murtadin beliau. Tapi Bang, begitu juga mu'alaf. Bukan maksudnya dari pengikut Al-Masih putra Maryam menjadi pengikut Muhammad, itu bukan mu'alaf. Ya, cuma pindah syariat doang. Tapi rugi Bang, di Quran rugi Bang. Jadi Bang, gini Bang, orang awam, saya sarankan sebagai orang Muslim pengikut Muhammad, saya sarankan Bang, ya,
kalau kalian berpindah menjadi pengikut Yesus, saya sarankan nggak masalah. Tapi kalau kalian dari pengikut Yesus berpindah menjadi pengikut Muhammad, nggak saya sarankan, rugi. Karena Jadi, apa? Bang, Karena itu, Bang. Al-Quran mengatakan begitu. Iya. Abang tahu kenapa rugi? Nggak tahu bang. Kenapa bang? Abang mau tahu kenapa rugi? Karena begini bang. Ya, saya ulang ya. Kalau ada orang pengikut Muhammad berpindah menjadi pengikut Yesus, Al-Masih putra Maryam, ya nggak apa-apa. Justru kalau misalnya Quranmu nggak jelas, kau pindah aja udah, pindah ke situ. Ya biar jelas kau baca kitabnya, biar jelas kau pindah kau ke situ. Saya sarankan bagi kamu yang mengatakan kitab Al-Quranmu nggak jelas. Tetapi saya tidak menyarankan menurut Al-Quran untuk pengikut Al-Masih putra Maryam ini berpindah menjadi pengikut Muhammad. Rugi. Kenapa rugi? Allah mengatakan begini bang orang awam. Ada firman Allah saat Al-Masih putra Maryam itu digantung di kayu salib. Ya, Allah melakukan 4 hal kepada beliau. Saya bacakan aja yang keempat. Waja'ilul ladzina tabauka. Dan Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti Al-Masih putra Maryam, bukan orang pengikut Muhammad ya. Dan Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti Al-Masih putra Maryam Fauqa itu lebih unggul bang. Dalam hal apa? Semuanya, kedudukannya. Fauqa lebih unggul. Dari siapa? Dari orang yang menolak Al-Masih putra Maryam. Sampai kapan Allah meninggikan kedudukan pengikut Al-Masih putra Maryam daripada orang yang menolak Al-Masih putra Maryam? Ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Host, apa yang diunggulkan Allah kepada pengikut Isa ini daripada orang yang menolak Isa sampai hari kiamat itu? Semuanya bang. Mau ekonomi, politik, sosial, budaya, pengetahuan, IQ termasuk bang. Makanya rugi bang. Dari pengikut Al-Masih putra Maryam menjadi pengikut Muhammad rugi. Nah jadi gini bang, ini saya agak pribadi ke abang lah. Gini bang. Boleh. Saya nanya nih bang. Jadi pertanyaan saya ke abang. Jadi Tuhan abang atau ilah atau sembahan abang ini yang mana? Apa? Tuhan beda-beda bang. Ini di Quran ya. Tuhan saya banyak. Oke. Ya, Rob saya, Tuhan saya dalam Al-Quran berapa Tuhanmu host? Banyak. Oh iya betul. Rob saya, Tuhan saya banyak dalam Al-Quran. Iya banyak. Kalau dibedah ayat-ayat Qurannya Tuhan saya banyak menurut Al-Quran. Siap. Oke, saya jawab. Siapa aja? Tanya dong. Bukan siapa itu bang. aja, bukan itu. Bukan siapa aja. Bukan. Siapa? Teman-teman di bawah mau dengar. Teman-teman di bawah mau dengar. Iya. Oke, teruskanlah. Jadi yang mau saya tanya tuh kan siapa sembahan abang? Maksud saya itu yang menciptakan langit dan bumi menurut abang sembahan yang abang kalau sang sumber, bang, kalau sang sumber menurut Quran sebutannya Allah. Itu sebutannya bang, bukan proper name, bukan. Ya betul. Karena Al-Quran dijadikan bahasa Arab, sebutannya Allah. Kalau dijadikan bahasa Sanskerta, ditakdirkan bahasa Sanskerta, Sang Yang Widi bang. Iya, Sang Yang Widiwasa. Iya dong, iya. Jadi sang sumber itu Allah. Itu sebutannya bukan proper name. Iya. Merujuk kepada Sang Maha Pencipta, sang sumber. Oh, ada lagi. Abang nggak nanya siapa Tuhan saya? Jadi yang ini bang, yang abang bilang sang sumber, jadi Yesua itu bang, Yesua Masya itu sang sumber atau tidak bang? Menurut abang? Kalau bukan. Kalau di Quran itu dikatakan dia kalimati minhu bang. Dia itu firman Allah, min ruhina, roh dari kami, yang dijadikan bernama Al-Masih. Berarti firman Allah yang jadi manusia. Jadi dia itu firman Allah. Ibaratnya gini bang, kalau di Islam ya, di pengikut Muhammad, firman Allah itu jadi Quran bang.
bukan jadi Nabi Muhammad. Nah, kalau di abang itu dalam Al-Quran ya, ini diksi Al-Quran, firman Allah itu jadi manusia. Iya, betul. Jadi saya sebagai seorang pengikut Muhammad tunduk patuh mutlak sama firman Allah. Sama Quran ini saya tunduk patuh mutlak, Bang. Makanya saya menuhankan Al-Masih putra Maryam. Kalau saya tunduk patuh mutlak menuhankan firman Allah ini, kan definisi menuhankan begitu dalam Al-Quran. Ibaratnya saya tunduk patuh mutlak kepada Al-Quran sebagai firman Allah, ibaratnya saya tunduk patuh mutlak kepada Al-Masih putra Maryam. Karena Dia derajatnya pencipta atau sama, enggak, Bang. Dia pencipta Siapa? atau enggak, Bang? Menurut Di abang Quran tadi- pencipta. Oh, ini yang Iya. firman Allah ini. Isa pencipta. Oh. Iya, pencipta. Ada Iya ayatnya, juga. Bang. Mau saya bacakan? Iya, Bang. Yang tahu juga, Bang. Mau saya bacakan? Nah, Saya orang awam, Bang. bacakan. Oke, saya bacakan. Makanya dari tadi teman-teman, Ibu Gaisani nggak ngasih kesempatan saya menjelaskan. Allah menciptakan, Al-Masih putra Maryam menciptakan. Punya kuasa itu dia. Allah hakim yang adil, Al-Masih putra Maryam hakim yang adil. Allah yang menghidupkan, Al-Masih putra Maryam yang menghidupkan. Ya, ayatnya apa? Al-Masih putra Maryam menciptakan begini di Quran. Di surat Ali Imran ayat 49. Ya, langsung saya to the point ya karena ayatnya panjang. Anni akhluqu lakum. Anni akhluqu lakum minatin. Ya. Kaha ayati toir. Ya, jadi di situ dikatakan sesungguhnya aku menciptakan bagi kamu. Ya, sesungguhnya aku, dia ngomong, sesungguhnya aku menciptakan bagi kamu. Apa yang diciptakannya? Dari tanah berbentuk burung. Maka aku tiupkan di dalamnya, maka dia jadi burung yang hidup dengan izin Allah. Oh. Iya, Allah menciptakan, Al-Masih menciptakan. Dia punya kuasa itu, Bang. Tapi Jadi dia pencipta. Tapi kenapa, Bang, para ahli istilahnya para contoh Kiai Haji seperti yang sudah saya lihat ya, Bang, yang saya jumpa, yang ada yang sekolah katanya di Kairo Mesir, ada yang ya itulah, Bang, yang sekolah seperti penjelasan dari India Somat lah, bilang aja lah somat ya, somat. Iya. Ya. Jadi kenapa mereka, ya istilah ini kan kita diskusi, Bang. Kenapa mereka? Nggak apa-apa. Oh. Kenapa mereka justru sudah semakin tahu dia, semakin mempelajari Al-Quran dan hadis yang lain-lain, Bang, kan? Kenapa justru dia tidak percaya, tidak mengakui itu gitu, Bang? Apakah dia dipengaruhi oleh paham lain atau apakah memang ada tertulis di Al-Quran itu bahwasanya memang Isa Ibnu Maryam itu bukan memang Allah Yang atau digantung di kayu salib, kan begitu kan? iya, orang betul, lain. karena yang disumpahkan orang lain Ya, gitu kan, apakah ya. Yuda segala macam kan gitu, Bang. Itu aja, Bang, Beda-beda yang karena di semua komal kan semua komal diskusi yang di TikTok nih sudah saya lihat ratusan yang saya ikuti juga. Ya, pembahasan cuma itu aja sih, Bang. Pembahasannya kenapa sih Isa Ibnu Maryam padahal dia wajian di dunia wal akhirati kan itu, Bang, kan? Oh iya pasti. Itu nanti nubuatnya terjadi, Bang. Pasti tunduklah semua. Terkenal di dunia akhirat itu pasti. Iya. Kalau dia turun semua mata memandang, Bang. Iya. Pakai internet. Iya dong, Bang. Ibaratnya kan beritanya tentang dia semua itu nanti, teman-teman. Iya. Karena dia apa juga, Bang? Karena diwahyukan ada kan bersifat perumpamaan, kan setiap mata melihat memandang kepada dia yang tertikam kan itu, Bang. Oke, jadi gini. Mau saya jawab ya, Bang, orang awam. Siap, Bang. Oke, jadi gini teman-teman ya. Sebenarnya bukan ustadz-ustadz itu kayak somat itu menipu, bukan. Teman-teman, mereka itu tidak maksud ingin menipu. Mereka itu dapat pemahaman itu seperti dari mana? Ya dari orang-orang sebelumnya. Ya, nanti orang-orang sebelumnya dari mana? Ya orang-orang sebelumnya lagi. Ya, jadi turun temurun kitab-kitab karangan ulama itu diajarkan. Ya,
Itulah namanya doktrin. Kebohongan yang berulang-ulang, bukan maksudnya mereka membohongi ya, tidak ya. Saya katakan ketidakbenaran aja ya. Ketidakbenaran yang dilakukan berulang-ulang, turun-temurun, diucapkan terus-menerus. Jadi doktrin suatu pembenaran di dalam otak itu direkam jadi pembenaran. Orang tua aja saya aja susah, saya mengatakan Al-Masih Putra Maryam digantung di kayu salib. Susah orang tua saya menerima gimana? Iya, iya. Ya kan? Karena doktrin, Bang. Artinya Bang, memang itu harus terjadi dulu begitu loh. Ya. Karena apa? Banyak kitab-kitab ya, tulisan-tulisan ulama menjadi rujukan mereka. Ini sulitnya. Al-Qur'an nyuruh ya selalu merujuk kepada kitab sebelumnya dan percaya kepada kitab sebelumnya, bukan percaya sama kitab sesudah Quran. Jadi rusaknya pengikut Muhammad itu Bang orang awam, saat ini mereka percaya kepada kitab setelah Quran, bukan percaya kepada kitab sesudah Quran. Dan kitab-kitab itu Bang, memang dijadikan pembelajaran bagi mereka, supaya apa? Supaya ada kurikulum pesantren Bang. Ada fulus Bang, ada fulus. Kalau tidak ada kurikulum pesantren, di mana fulusnya Bang? Ini Bang, ujung-ujungnya ini. Ya, ya, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Mau buat pesantren, ya kan? Kalau nggak ada kurikulumnya, bagaimana? Apa yang mau dipelajari? Makanya ada fikih. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Iya, betul. Ya. Keluar pakai kaki kanan. Macam-macam tuh Bang. Itu nggak ada di Quran. Allah nggak ngatur kita pakai masuk kamar mandi pakai apa Bang? Kaki kiri dulu apa kaki kanan dulu Bang? Iya. Mau kaki kiri kayak mau kaki kanan. Gitu Bang orang awam. Sebenarnya seperti itu doktrin ya. Bukan berarti mereka membodohi orang-orang Islam selama ini, bukan. Karena itu kurikulum ya yang sudah beratusan tahun teman-teman ya. Nah, kalau nggak gitu nggak laku pesantren, nggak ada kurikulumnya. Halo Bang. Ya silakan Bang, ada lagi? Ada Bang, jadi gini Bang ya. Mungkin Abang ingat tuh, kalau nggak semalam atau 2 hari yang lewat kan ada tuh teman saya yang namanya bingung umat siapa kan itu Bang. Oh iya tahu saya. Itu teman saya itu Bang. Teman saya sering ke Seedis kan? Seedis iya, ala Amerika. Iya. Nah, itu kan teman saya tuh Bang. Satu kampung kami, satu tempat tinggal kami kan. Di mana? Di Pekanbaru Bang. Pekanbaru. Oh di Pekanbaru, iya. Jadi gini Bang. Itu kan saya kan udah diskusi juga. Kalau dia kan sebenarnya kan dia kan pahamnya dia Bang. Dia berbeda dengan umat muslim biasa karena mereka itu kan mereka sebagai saksi, mereka berdasarkan ini Bang, berdasarkan seperti syahadat kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya bersaksi kan, itu artinya padahal nggak ada menyaksikan kan. Iya itu, jadi mereka itu kan, jadi kan saya kan udah diskusi juga sama Bang Bang bingung umat siapa tuh kan, saya kan diskusi itu hampir tiap hari sama dia Bang kan. Cuman kan tidak ada tegar tengkuk, artinya diskusinya diskusi ringan gitu kan, tidak ada tendensi keributan kan gitu Bang. Benar. Jadi yang saya pikir sih gini Bang, saya pikir paham dia hampir sama dengan Abang gitu Bang. Artinya tidak pada arus mainstream, arus kemarin saya kok yang ngasih paham tentang penyaliban Bang, paham dia jadinya Bang. Iya. Paham. Ya bahwa harus beriman kepada kitab sebelumnya. Namanya iman tuh ya bukan iman buta, ya baca tahu isinya. Iya, kalau dia Bang itu dia percaya seperti Abang bilang itu, dia percaya. Dan juga maaf nih Bang ya, saya bukan membawa dia ke sini. Cuma gini Bang, selama saya diskusi sama dia itu Bang, mereka itu tidak percaya lagi namanya maaf nih Bang ya, saya minta maaf juga Bang. Mereka tidak percaya lagi namanya hadis, tafsir para ulama, fikih dan segala macam. Kenapa? Karena berpatokan pada yang ini Bang. Kalau tidak salah surat Yunus itu kan bahwasanya kan
bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Surat Artinya An-Nahl. An-Nahl itu bang ya, Nah, itu kan menjelaskan segala sesuatu, bahwa tidak, namanya menjelaskan segala sesuatu itu kan tidak boleh ada lagi tafsir-tafsir atau dugaan-dugaan yang lain, argumen lain. Dan juga ketika kita ragu, kan ada ayatnya juga tuh, ketika kamu berada dalam keraguan maka bertanyalah kepada kitab sebelumnya, yaitu orang-orang yang Taurat, telah Injil, membaca Zabur. kitab sebelumnya. Iya, orang Iya, yang telah Taurat, membaca Injil, kitab Zabur. sebelumnya. Betul. Jadi ya itu bang, kalau Itu dari senada segi bang, paham, bentar bang. Itu senada dengan Al-Quran datang kepada Muhammad itu membenarkan bang 10 ayat lebih itu. Senada dia, Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya. Namanya membenarkan kitab sebelumnya, benar atau salah bang? mengendar gimana bang? Yang gini kan ayat Quran itu senada begini bang. Kenapa? Kan dikatakan di Quran itu, jika kamu ragu Muhammad terhadap apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang telah membaca kitab sebelumnya. Itu ayatnya. Itu senada dengan ayat Quran yang lain. Al-Quran datang itu membenarkan kitab sebelumnya. Yang namanya membenar, Al-Quran datang membenarkan kitab sebelumnya. Berarti kitab sebelumnya itu benar atau salah? Benar. Benar, bukan salah. Apalagi dituduh dipalsu-palsukan, nggak ada itu. Itu karangan ulama, dongeng ulama, iya. Lanjut bang. Ya itulah makanya kan bang, kan kenapa saya kan udah tukar pikiran sama mereka kan. Saya seakan-akan senada dengan ajaran abang gitu, sama juga dengan kata nih bang, saya bukan bawa orang seperti Saiful Karim kan gitu bang. Saiful Karim iya, kan dia saya khatam baca Injil katanya, ya bukan main itu Saiful Karim. Iya. Jadi saya belum pun khatam. saya kan terus bang ngikuti Kumal dia yang live itu bang, yang ada di diskusi dia kan. Jadi dia tuh semacam sholat lah bang ya, semacam sholat. Dia sholat tapi sesuai dengan kata dia sih bang, ditunjukkan di ayat saya lupa. Yang sholat ini bukan 5 waktu bang, 3 waktu bang, di yang sesuai yang dia ditanyakan. Kalau bisa sholat itu ya tiap napas Gitu ya. gitu. Jadi gini bang, di Quran itu sholat itu ada 2. Ada solu, artinya sholat itu ingat bang sebenarnya. Gitu. Kalau bisa ya setiap saat bang, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Benar kata Seedis itu. Kalau gini bang, kalau kita nggak ingat ada Sang Maha Pencipta, nggak ingat Allah, pasti kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah kan bang? Iya betul. Ya kan? Mau mencuri ingat Allah nggak jadi, kan begitu. Mau berzina ingat Allah nggak jadi, begitu bang. Iya. Kalau bisa setiap tarikan napas bang. Gitu. Nah yang kedua ada yang ritual bang, yang rukuk dulu baru sujud, ada. Iya. Jadi sholat itu ada 2 bang, satu yang lidzikri untuk mengingat Allah, satu lagi yang ritual itu. Semuanya itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar yang saya bilang tadi. Jadi nggak ada pahala orang melakukan sholat itu, nggak ada pahala loh bang. Jadi sholat itu bagian dari kayak pertahanan bang, kayak pertahanan tubuh lah ibaratnya begitu. Mencegah dari penyakit gitu loh bang, kayak pertahanan tubuh. Belum ada tindakan, belum ada perbuatan. Ya, yang dalam Al-Quran yang dapat pahala itu jika sudah melakukan tindakan, perbuatan. Begitu bang. Amilah sholihan, berbuat baik. Berarti setiap yang kita lakukan perbuatan baik itu sudah termasuk sholat itu bang? Enggak, beda bang. Jadi gini bang, maksudnya gini. Kalau sebenarnya kan abang udah sholat juga, yakin saya abang udah sholat. Ya, ada nggak abang terbersit gitu kan? Oh, kalau ada melakukan kesalahan, ada sesuatu yang, oh ini salah nih, ini benar nih, itu kan atas dasar ingat sama Allah bang. Sebenarnya. Iya, hati nurani lah itu bang. Nah, betul, cuma kita nggak sadar. Kalau bisa itu terus, mau buang sampah sembarangan ingat Allah. Karena gitu loh bang, ya kan? Itu kayak CCTV lah, CCTV-nya manusia.
Ya, akibat kita sholat mengingat Allah, akhirnya ke perbuatan gitu loh teman-teman. Ya, akhirnya ke perbuatan. Begitu bang orang awam. Nah, yang mendapatkan imbalan itu apa ya? Perbuatan kita itu, gitu loh. Begitu bang orang awam. Ada lagi nih? Ya, siap bang. Udah itu aja bang, karena gini bang, saya kalau yang komal-komal seperti ini kan mendidik bang, karena kayak seperti tadi bang, saya kan ikut komalnya ya biasalah ucilim kan bang kan. Jadi kadrun ya. ada bahasa-bahasa bang. Iya, jadi kadrun tuh jadi mulai dari saya sudah 2 minggu ini kan ikuti mereka bang, saya ikuti masuk ke komal mereka. Jadi ada bahasa-bahasa udah macam seperti apa bang, semua kebun binatang. Ketika dia bertanya saya jawab, di mute, ditendang. Kan jadi bingung saya bang, apa gunanya diskusi kan itu bang. Udah biarin aja orang-orang kayak gitu tuh. Iya karena gini bang, karena kita kan bang kan, karena ada, kalau di Komal itu kan ada tulisannya bang, yang oten ini, yang ini nih, ya ada tergugah lah sedikit bang. Jadi begitu saya sudah diskusi sama mereka, tidak ada guna. Mereka bertanya, saya jawab. Ketika saya jawab, di mute. Apalagi Zuma bang, Zuma itu 2 kali saya. Sama oten iyalah. Hostnya itu oten, orang awam oten. Udah bang orang awam. Saya turun dulu ya. Saya turun dulu ya. Ini ada yang naik ini pasiennya. Oke, Ibu Santi Soid ini ya Bu Santi ya, muter-muter ya Bu Santi. Nanti naik lagi Bu Santi. Bang Omar Muslim. Pengikut Nabi Muhammad. Iya, asli. Bang, abang percaya nggak Quran abang itu menjelaskan tiap sesuatu? Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Di mana bang ayatnya menyempurnakan bang? Jadi kalau tidak ada di kitab terdahulu, maka di Al-Quran ada. Kalau sudah ada di kitab terdahulu, maka tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran, begitu. Ya kalau sudah ada, tidak dijelaskan, misalnya tentang Isa, misalnya penyaliban, itu kan dah ada dalam kitab terdahulu. Dan gini aja deh, saya tanya abang deh, abang sunat nggak? Sunat khitan nggak bang? Khitan karena ikut milah Ibrahim. Oke, sebentar. Apa fungsi khitan dalam Quran? Coba sebutkan. Fungsi khitan itu sebagai pertama ikut milah Ibrahim ya, itu satu. Oke, sebentar. Abang tuduh milah Ibrahim itu khitan, betul? Ya. Salah. Oke, milah Ibrahim dalam Al-Quran adalah khitan, betul? Salah satunya mana itu. Mana ayatnya bang? Oke, salah satunya. Mana ayatnya bang? Katakan Al-Quran itu. Abang, pakai dalil Quran bang. Ada penjelasan kita kembali. Abang, pakai dalil Quran. Abang, pakai dalil Quran bang. Apakah Al-Quran tidak sanggup menjelaskan tentang khitan bang? Silakan bang. Ada kita terdahulu, tidak perlu dicari-cari lagi. Kan milah Ibrahim. Iya. Ya. Karena sudah dijelaskan, untuk apa bertele-tele diulang lagi gitu. Maksud saya begini bang, abang bilang milah Ibrahim dalam Al-Quran itu, ada nggak milah Ibrahim dalam kitab mereka? Kata milah. Kitab siapa? Al-Quran? Kitab sebelumnya. Bukankah Ishak, Yakub itu? Stop, saya tanya yang di bawah. Kata milah ya bang, bukan kata Ibrahim ya. Ada nggak kata milah dalam kitab sebelumnya coba? Teman-teman, ada nggak kata milah? Jujur nih teman-teman nih. Tidak ada bang, itu jawab tuh Bang Raja, tidak ada. Bang Josh, nggak ada. Kata milah satu-satunya ada dalam Quran. Ya udah, mana ayatnya milah Ibrahim itu khitan? Silakan. Makanya pakai Quranmu. Itu bahasa Arab. Sementara kitab terdahulu tidak menggunakan bahasa Arab, ya beda lah. Kalau kitab dulu pakai bahasa Arab, ya sama persis milah. Karena ini milah bahasa Arab. Kalau Taurat bahasa Arab, ya tetap milah karena Taurat bukan bahasa Arab, Injil bukan bahasa Arab, nggak ketemu sampai kiamat milah itu. Yang cerdas aja lah. Ya udah, mana milah Ibrahim itu sunnah bang kita.
Salah satunya milah Ibrahim itu bersunat agama Ya, tauhid. mana Pertama ayatnya? agama tauhid dia. Mana ayatnya mana? Nah, saya nggak apa, saya harus cari dalil Ya dulu. udah, saya kasih 2 ayat di Quran. Nah. Wa kunu wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Di Al-Baqarah tuh ayat 135. Ada di surat An-Nahl ayat 123. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Karena sunatnya. Ngerti kan? Ngerti nggak milah itu apa? Milah itu apa? Ngerti nggak? Ya, mana sunatnya? Coba artikan dulu Milah itu, itu coba. bukan Artikan. artinya sunat. Bukan arti milah itu sunat. Ini orang nggak Salah paham-paham. pemahaman kalau milah itu sunat. Nah, Jadi jangan apa? artikan Milah itu sunat. apa? Tidak ketemu lah. Makanya Ya, Anda udah bisa baca Quran, tapi nggak Berat. memahami arti milah itu Nah, apa. berarti ya udah, kamu artikan milah itu apa coba? Milah ini yang dibawa Ibrahim, ajaran Ibrahim. Apa yang Tuhan dibawa? Ajarannya apa? Tuhan yang bertauhidkan Allah, tidak 2 atau 3, itu ajaran pertama. Tuhan yang Esa, itu ajaran yang pertama. Sunat itu bagian dari milahnya. Berarti ini total nggak milah itu cukup sunat aja, Qurannya kok. menjelaskan tiap sesuatu. Saya udah baca ayatnya aja, kamu nggak paham. Ya, udah gantian dulu, gantian. Takut kan? Gantian. Milah saya aja udah baca ayatnya. Kamu tetap nggak paham-paham juga. Saya bilang 2 ayat di Quran, saya bacakan di depan kamu nggak paham-paham juga. Milah Ibrahim itu cuma 1 ajarannya. Apa itu? Wa makana minal musyrikin. Cukup. Nah, Itu ajarannya. tidak Bukan musyrik kan? kita. Tidak menyekutukan Allah kan? Bukan Allah, kan? khitan, Bang. Gimana? Kita termasuk di situ. Termasuk katanya. Gimana? Wajib itu khitan Ibrahim dan keturunan-keturunannya dan orang Ya udah, berarti ada ayat Quran begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul khitan. Ada tidak ayatnya di Quran begitu? Ya tidak ada. Ya Karena tidak ada, sudah memang berarti tidak wajib. Milah Ibrahim sudah ada. Berat saudara ini. Milah Ibrahim itu wa makana minal musyrikin. Atau gini aja, coba jelaskan perjalanan Ibrahim dalam Quran itu seperti apa coba? Itulah milahnya. Coba jelaskan ke saya. Pertama dia mencari Tuhan. Iya kan? Nah, Iya. mencari Tuhan yang benar. Nah, awalnya dia lihat matahari, oh inilah Tuhan katanya. Tapi ketika matahari terbenam, oh ini bukan Berarti Tuhan. dia kritis. Oke, berarti dia kritis. Betul. Terus apa lagi? Ya, lihat bulan. Oh inilah Tuhanku. Ya sudah. Dia kritis, udah kita simpulkan. Berarti dia kritis memandang Ya. sesuatu hal itu, dia kritis pakai Ya. akalnya, betul. Ya benar. Apalagi? Dan akhirnya dia menemu Tuhannya, bahwa dia beriman Allah yang benar, ilmu yang esa. Makanya milah Ibrahim itu wa makana minal musyrikin, itu ayatnya kamu nggak percaya. Das, Bukan khitan. itu benar. Fondasinya adalah iman, Gimana sih? bukan musyrik. Itu nggak salah, saya nggak bantah itu. Nggak bantah itu. Ya memang itulah milah Ibrahim, bukan khitan. Termasuk bukan. Berat. Ibrahim nggak saudara. sunat. Ibrahim sunat nggak? Ya, di mana diceritakan di Quran dia sunat? Sunat Sunat itu nggak? nggak penting menurut Quran, nggak penting. Menurut Paulus yang Bagaimana itu? hanya sunat hati. Menurut sunat hati. Menurut Yesus Quran, ada sunat. Bang. Yesus bersunat. Ya Allah. Gawat. Tuhan katanya bersunat gimana? Nggak penting ya? Apakah Tuhan melakukan hal yang nggak penting menurut Anda? Ya berarti khitan begini, berarti khitan Yesus itu bersunat. sebentar. Itu kan penting, Sebentar, kan? Bang. Berarti gini Bang, maksud saya itu begini loh. Gini loh maksud saya, khitan itu tidak membawa kita ke surga atau neraka, maksud saya. Tidak Kalau pentingnya nggak itu di situ. penting, Ya susah banget ya orang kalau nggak ngomong terus penting, nggak mungkin ya sudah Tuhan menurutmu Tuhan Yesus, tapi bersunat dia.
Sementara kalian bukan Tuhan, tapi nggak mau bersunat. Gimana? Katanya ikut Yesus, Kristus itu ikut Yesus, tapi perbuatan Yesus nggak diikuti. Gimana? Yesus sujud, kalian nggak bersujud. Yesus mati di kafani, kalian nggak di kafani. Yesus hari Sabat, kalian hari Minggu. Gimana? Katanya pengikut Kristus. Dari mana pengikutnya? Oh, berarti otet-otet ini mengikuti Paulus. Apa lagi? Karena membatalkan hukum Taurat gitu. Padahal menurut Yesus satu iota pun nggak diubah, nggak diganti. Oke. Udah gantian. Yang membatalkan syariat Taurat itu siapa? Paulus berarti. Menurut keterangan setelah Yesus disalibkan, batallah hukum Taurat menurut Paulus. Kena nih dia. Bang, menurut Quranmu yang merubah syariat Taurat itu siapa? Menurut Quran, syariat Taurat itu dirubah nggak? Siapa yang merubah? Paulus. Taurat itu untuk ajaran Musa dan pengikut-pengikutnya. Sabar untuk dulu, Bani Israel. Untuk Bani Israel. Sabar dulu Bang, tadi kamu bilang seharusnya pengikut-pengikut Al-Masih Putra Maryam ini harus bersyariat dengan Taurat kan? Kan Anda bilang begitu kan? Ya. Betul. Tapi ternyata dalam Al-Quran nggak begitu. Bagaimana? Nah, coba buka Ali Imran ayat 50, coba. Saya nggak ada. Silakan dibuka. Memang mereka tidak berhukum dengan Taurat lagi. Mereka udah punya syariat baru. Kenapa? Coba buka dulu atau buka dulu Al-Maidah ayat 47 coba. Buka Al-Maidah 47. Ucapan Yesus salah. Ya buka Yesus salah berarti. Enggak salah. Dia tidak merubah hukum walaupun satu iota pun. Betul. Tapi untuk pengikutnya mereka tidak berhukum dengan Taurat lagi. Makanya buka Quranmu dulu. Katanya kitabmu menjelaskan tiap sesuatu. Penyempurna yang tidak ada di kitab terdahulu. Enggak ada menyempurnakan, Bang. Aduh ngawur. Ya udah buka dulu Al-Maidah 47, coba buka Quranmu. Al-Maidah 47 dulu coba. Saya nggak ada Al-Quran terjemahan. Ya silakan dibuka, baca Arabnya dong. Anda aja lah yang buka, saya baca. Dalam Al-Quran mengatakan wal yahkum alul injil bima anjalallahu fihi. Jadi pengikut Injil itu Allah seru untuk berhukum bersyariat dengan Injil. Taurat masih berlaku tidak berlaku. Bagi siapa? Al-Maidah 44 coba dibaca. Bagi siapa itu Taurat berlaku? Ya. Hukum coba. Injil, hukum Isa kan? Hukum Yesus. Ya udah tadi Yesus, Anda kan? mengatakan, tadi Anda mengatakan bahwa mereka itu Paulus pengikut Al-Masih. Ya Allah, tadi Anda mengatakan bahwa pengikut Injil itu harus berhukum dengan Taurat karena Yesus berhukum dengan Taurat, betul. Tapi Paulus membatalkan hukum Taurat itu, betul. Untuk pengikut Yesus kan, batalnya kan. Memang betul batal. Pengikut Paulus. Coba buka. Berarti yang membatalkan hukum Taurat itu menurut kamu kan Paulus, betul? Iya. Artinya begini loh. Katakanlah aja. Sebentar. Artinya Allah mengatakan pengikut Injil ini kan harus berhukum dengan Taurat. Pengikut Injil harus berhukum dengan Injil, bukan dengan Taurat lagi kan? Kamu paham? Bani Israel itu harus berhukum Taurat. Barat. Sabar dulu. Kamu mengatakan tadi, kamu menuduh bahwa Pauluslah yang mengatakan hukum Taurat itu, syariat Taurat itu tidak berlaku lagi. Betul kan? Memang nggak ada. Ternyata dalam Al-Quran, Bang, sebentar. Ternyata dalam Al-Quran, Bang, yang merubah itu bukan Paulus. Kamu tahu siapa orang yang merubah itu? Untuk pengikut Al-Masih. Iya, kamu kan tuduh si Paulus yang merubah hukum syariat Taurat itu kan kepada. Dengarkan dulu, Bang. Ya Allah, sabar dulu. Kamu kan tadi mengatakan menuduh Paulus itu yang mengatakan membatalkan syariat Taurat untuk pengikut Yesus kan, betul? Ya. Nah, siapa yang membatalkan itu?
Paulus. Ternyata dalam Al-Quran bukan Paulus. Kamu tahu siapa? Yang kamu Kamu bacakan tahu tadi siapa kan tidak? menuduh Allah berarti merubah gitu kan? Nggak, kamu bukan. Kamu tahu nggak siapa yang merubah itu, membatalkan Nggak itu? tahu, nggak tahu. Al-Masih putra Maryam, Isa. Baca Ali Imran ayat 50. Al-Masih putra Maryam, benar berarti. Iya, baca Ali Imran ayat 50. Coba baca. Bukan, oke lah. Kok bukan Oke, yes, lagi? bisa. Makanya baca dulu Bang, baca dulu, coba baca dulu. Pasti benar. Al-Quran pasti benar. Ya baca dulu Sekarang, makanya. apakah tidak Baca ada dulu. perkataan Paulus yang membatalkan hukum Taurat? Ada nggak perkataan Paulus? Kan mulai, Ya nggak mau. Ada nggak pertanyaan cuma ada atau nggak pernyataan Paulus membatalkan hukum Taurat? Ada nggak? Ada Ya, atau tadi tidak? kan kamu yang mengatakan kepada saya. Ada nggak menurut Anda? Menurutmu, Ada atau nggak? Menurut Anda ada atau tidak? ternyata yang membatalkan itu bukan Paulus, Nabi Isa. Jawab dulu. Ada tidak Paulus membatalkan hukum Ini Taurat? ini orang nggak Yesus paham maksudnya ya. disalibkan, batal hukum Taurat. Semenjak Yesus disalibkan, iya kan? Kan Itu kamu Paulus, mengatakan itu kepada saya, betul. kan? Ternyata menurut Al-Quran, memang yang merubah syariat itu, mengganti syariat itu bagi pengikut Al-Masih putra Maryam, Nabi Isa sendiri. Berarti Paulus ngerti. Itu maksud saya, Pak. Maksud saya ngomong itu seperti itu. Al-Quran itu di belakang. Ya. Paulus baca Makanya Quran. Bapak baca dulu deh. Bapak baca dulu biar paham. Ali Imran ayat 50. Ajaran Yesus nggak berubah. Bersunat Ya tetap. Allah. Tidak kalau benar. Bapak baca Tidak, dulu ajar Ali Isa nggak ada Imran yang ayat berubah. 50. Ajaran tidak berubah dan hukum tidak persis. Tidak hukum Allah. Bapak baca dulu, ada Quran di situ, buka dulu deh Pak, buka dulu deh, biar Bapak paham. Nggak ada terjemahan. Saya nggak ada terjemahan. Kitab Bapak apa sih sebenarnya, Quran atau bukan sih? Saya bahasa Arab. Ya udah coba buka, baca bahasa Arab aja udah ngerti itu, coba buka. Iya, ya udahlah. Ngapain juga? Nah, udah turun lah. Kau buka Quranmu aja kau malas, gimana kau mau dapat ilmu, dapat hikmah? Buka Quranmu aja kau malas gimana? Ya. Berarti Paulus ngerti, berarti Paulus benar. Syariat Taurat itu dibatalkan. Memang yang membatalkan itu Isa. Isa ngomong begini dalam Quran, teman-teman. Ya. Wa musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum. Ya. Dan aku datang membenarkan dari apa yang di tanganku, maksudnya itu Taurat. Taurat itu benar bagi siapa? Hukum bagi orang-orang Wahyudi. Al-Maidah ayat 44. Wali uhillalakum, dan agar aku, kata dia, agar aku menghalalkan bagi kamu, pengikutku, apa yang sebelumnya diharamkan dari Taurat. Makanya hukum mereka ini, pengikut Al-Masih ini bukan Taurat lagi, Pak. Berarti Paulus mengerti itu. Bapak dan Juma yang tak mengerti Quranmu sendiri, maksud saya. Mereka itu udah lepas dari syariat Taurat itu lepas. Bukan itu lagi. Dasar mereka bersyariat, berhukum itu bukan itu lagi, Pak. Saya. Udah ada syariat yang baru, namanya Injil. Bapak buka Quran Bapak aja males. Gimana saya menjelaskan? Saya ingin menanggapi satu pertanyaan atau anggapan yang cukup sering kita dengar dari teman-teman Muslim. Kalau Yesus mengikuti Taurat, kenapa orang Kristen tidak ikut Taurat? Apakah itu berarti orang Kristen tidak mengikuti Yesus? Pertanyaan yang sangat bagus dan penting untuk dijawab dengan jujur dan dengan kasih. Pertama, kita sepakat bahwa Yesus hidup sebagai orang Yahudi dan tentu saja ia menaati hukum Taurat. Dalam Injil Matius 5 ayat 17, Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya.
Kata kuncinya adalah menggenapi. Apa artinya? Bukan membatalkan, tapi menyempurnakan atau membawa kepada tujuan akhirnya. Kedua, Yesus menggenapi Taurat dalam dua hal. Satu, dia menjalani hidup yang sepenuhnya taat kepada hukum, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia manapun. Dua, dia menjadi korban penebus dosa yang disimbolkan oleh seluruh sistem korban dalam Taurat. Jadi, ketika Yesus mati dan bangkit, dia bukan hanya menaati hukum, tapi juga menggenapi tujuan hukum itu sendiri untuk membawa manusia kepada hubungan yang benar dengan Allah. Ketiga, setelah kematian dan kebangkitan Yesus, para rasul, yang adalah murid-murid Yesus sendiri, mengajarkan bahwa keselamatan bukan lagi melalui ketaatan pada hukum Taurat, tapi melalui iman kepada Yesus Kristus. Paulus, misalnya, dalam Galatia 2 ayat 16 berkata, "Tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh iman dalam Kristus Yesus." Artinya, orang Kristen mengikuti Yesus bukan dengan cara meniru semua praktik Yahudinya, tapi dengan hidup dalam iman kepadanya, mengikuti ajarannya, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Keempat, ketika Yesus ditanya tentang hukum yang paling utama, dia menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesamamu manusia." Injil Matius 22 ayat 37-40. Yesus menyimpulkan seluruh Taurat dalam kasih. Maka ketika orang Kristen hidup dalam kasih, mengasihi Tuhan dan sesama, mereka justru sedang menghidupi inti dari hukum Taurat, sebagaimana yang Yesus ajarkan. Jadi, orang Kristen bukan tidak mengikuti Yesus, tapi justru mengikutinya dengan cara yang dia sendiri ajarkan dan kehendaki, hidup oleh kasih dan iman, bukan oleh hukum yang tertulis di batu, tapi oleh hukum yang tertulis dalam hati oleh Roh Kudus. Semoga ini bisa membuka ruang dialog yang sehat dan saling menghormati. Tuhan memberkati. Salam murid Kristus.